أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberi Allah kesehatan, kekuatan, kemudahan dalam melaksanakan ibadah-ibadah, terutama ibadah puasa yang kita jalankan pada hari ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengikutnya hingga akhir zaman. Dalam kesempatan ini saya akan mengulas tentang rukhsah dalam berpuasa. Pemirsa Mas Sawan channel yang dirahmati Allah, Al-Quran menegaskan Allah tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Apapun jenis perintahnya yang wajib dijalankan tidaklah keluar dari batas kemampuan atau kesanggupan si hamba untuk melaksanakan. Bahkan hukum wajib tersebut bisa gugur jika memang seorang mukallaf tidak sanggup melaksanakannya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286 ditegaskan oleh Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang mana artinya Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa dan kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Dalam fikih Islam ada istilah rukhsah. Dalam bahasa Arab diartikan dengan keringanan atau kelonggaran. Dengan adanya rukhsah, manusia mukallaf bisa mendapatkan keringanan dan melakukan ketentuan Allah Subhanahu wa taala pada keadaan tertentu. Seperti saat kesulitan. Ilmu usul fikih menyebutkan rukhsah bisa membolehkan atau memberikan pengecualian dari prinsip umum karena kebutuhan dan keterpaksaan. Rukhsah tidak disyaratkan karena sudah ada ketentuan atau kepastian hukum sebelumnya yang disebut ajimah. seperti apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Misalnya berpuasa pada bulan Ramadan wajib bagi mukallaf, tetapi bisa dibayar pada hari lain jika mukallaf sedang dalam perjalanan atau sakit. Inilah yang disebut dengan rukhsah. Contoh lain, memakan bangkai hukumnya haram, tetapi boleh jika dalam keadaan terpaksa atau untuk berobat. Jadi rukhsah bukan berarti meminta kepada Allah agar tidak dibebankan sesuatu, karena apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sudah merupakan ketentuan umum yang harus dilaksanakan. Ternyata jika ditelusuri, tidak semua orang diperbolehkan berpuasa. Bahkan beberapa orang terlarang melakukan berpuasa karena adanya beberapa alasan. Pertama, secara syar'i memang dilarang berpuasa karena adanya alasan yang memberatkan, alasan kesehatan, dan beberapa alasan lainnya. Pemirsa Marsawan Channel yang dirahmati Allah, berikut akan saya sajikan beberapa orang yang terlarang berpuasa di bulan Ramadan. Di antaranya adalah ibu hamil atau menyusui. Di antara wanita yang tengah hamil dan menyusui ini memang mendapat dispensasi untuk tidak berpuasa karena kondisional yang menyertai. Jangankan saat puasa, pada hari lain ibu-ibu yang tengah hamil mengalami kondisi yang luar biasa, mulai dari pusing, muntah-muntah, lemas, tidak mau makan, atau bahkan ia harus perawatan, tidak boleh beraktivitas seperti biasanya karena kondisi kehamilannya. Begitu pula ibu yang sedang menyusui anaknya, saat tidak fit, air susu bahkan tidak keluar sama sekali saat berpuasa. Jika kedua hal tadi benar-benar menjadi pemberat ibu-ibu untuk berpuasa, maka ia terlarang untuk berpuasa karena akan menimbulkan mudarat bukan hanya pada dirinya, tapi juga anak dalam kandungannya atau yang disusui. Pemirsa Marsawan Channel yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah telah memberikan keringanan bagi musafir untuk tidak mengerjakan setengah salat, dan bagi yang hamil serta menyusui untuk tidak berpuasa. Hadis hasan riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Nasai. Namun untuk ibu-ibu hamil dan menyusui yang menurut admis dokter dinyatakan sehat menjalankan puasa, maka hal tersebut tidak mengapa, lebih baik baginya. Kemudian yang berikutnya, wanita haid atau nifas. Ulama sepakat jika wanita dalam keadaan haid atau nifas terlarang untuk berpuasa ataupun salat. Ibnu Qudamah berkata, ahlul ilmi sepakat bahwa wanita haid dan nifas tidak halal untuk berpuasa. Bahkan keduanya harus berbuka di bulan Ramadan dan mengqadanya. Bila keduanya tetap berpuasa, maka puasa tersebut tidak mencukupi keduanya, tidak sah. Kitab Asyam Mas'alah wal Iza hadati mar'ah atau nafisat. Kemudian Al-Imam An-Nawawi berkata, kaum muslimin sepakat bahwa wanita haid dan nifas tidak wajib salat dan puasa dalam masa haid dan nifas tersebut. Sahih Muslim. Kemudian rukhsah yang ketiga, yaitu orang tua, di mana orang tua yang sudah pikun dalam segi kesehatannya tidak memungkinkan untuk menjalankan ibadah puasa, maka baginya terlarang untuk berpuasa karena saat menjalankan malah bisa jadi masalah kesehatan untuknya. Untuk itu ia diwajibkan membayar fidyah kepada orang miskin setiap hari di waktu Ramadan yang ditinggalkannya, dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya jika tidak berpuasa membayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Al-Baqarah ayat 182 menegaskan, yang artinya yaitu beberapa hari tertentu
maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu. Pada hari-hari lain dan bagi orang yang berat menjalankan, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kemudian rukhsah yang keempat, yaitu orang yang tengah sakit. Tentu kondisi orang sakit yang tidak mampu untuk menjalankan puasa, jika hanya sakit ringan, ia berniat untuk bisa menjalankan puasa, maka Allah memberi kekuatan dan kemudahan. Nah, dari semua itu sudah diatur oleh Allah. Ada beberapa niat untuk memenuhi atau membayar fidyah. Misalnya bagi orang sakit keras atau orang tua renta, niatnya nawaitu an ukhrija haji fidyatan iftari syaumi Ramadan fardhan lillahi ta'ala. Artinya aku niat mengeluarkan fidyah ini karena berbuka puasa di bulan Ramadan, fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian niat untuk fidyah bagi wanita hamil atau menyusui, nawaitu an ukhrija haji fidyata an iftari Ramadana lil khawfi ala waladi ala fardha lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan fidyah ini dari tanggungan berbuka puasa Ramadan karena khawatir keselamatan anakku, fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian ada juga niat bagi orang yang terlambat menghadap puasa Ramadan. Nawaitu an ukhrija haji fidyata an takhiri qada'i syaumi Ramadan fardhan lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan fidyah ini dari tanggungan keterlambatan mengqada puasa Ramadan, fardu karena Allah Ta'ala. Niat fidyah boleh dilakukan saat menyerahkan kepada fakir miskin, saat memberikan kepada wakil, atau setelah memisahkan beras yang hendak ditunaikan sebagai fidyah. Hal ini sebagaimana yang sudah ditentukan. Demikianlah rukhsah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tentang rukhsah puasa kita semuanya dapat mengambil manfaat dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, salah dan hilaf, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.